Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati ya. Dua komunitas ini ya, antara gerakan Mukena Bersih dan gerakan Bersih-Bersih Masjid ini sangat menginspirasi saya nih, Teh. Saya ini kan Mukena udah nih, masjid udah. Saya mau mengadakan gerakan bersih-bersih kota amal. Wah. Jadi modusnya nggak beres. Gimana sih? Kan kota amal sering ada kertas-kertas itu. Uang itu bukan kertas. Oh itu, wah. Kocak. Enggak Teh. Maksudnya bercanda Teh. Ya maksudnya ini sangat menginspirasi. Mungkin ada gerakan apa lagi yang? Karena banyak, misal di masjid itu gerakan Al-Quran. Nah, Al-Qurannya kan kadang udah kotor-kotor, kumal-kumal gitu. Mungkin bisa menginspirasi di daerah-daerah lain untuk membuat seperti itu, Teh. Atau ada gerakan juga yang baru katanya dari gerakan Mukena Bersih, apa tadi? Gerakan ibu dan anak itu apa itu, Mbak? Iya, jadi gerakan Mukena Bersih berusaha ya untuk mengembangkan program-program serupa begitu untuk menjangkau cakupan yang lebih luas begitu pembelajarannya. Jadi gerakan Mukena Bersih kan ini biasanya kepada orang dewasa, ibu dan bapak yang angkatannya mamah-mamahnya. Tapi alhamdulillah kalau sambutannya baik begitu. Nah, sudah waktunya sekarang mama-mamanya sudah belajar. Sekarang anak-anaknya dilibatkan dengan pendampingan oleh mamahnya. Jadi kami akan ada insya Allah, mohon doanya, mohon dukungannya adalah paket ibu dan anak. Jadi mukena dewasa dan mukena kecil. anak. Setuju. Karena kadang-kadang kan kalau yang pergi ke mall, apalagi kalau weekend, ada ibu dan anak gitu ya. Betul. Anaknya nungguin, Iya. atau nanya udah sampai sini, dobor gitu ya. Udah sampai sini tuh gitu-gitu ya banyak ya. Cinta masjid. Jadi anak-anak kecil diajarin yang Banyak sebenarnya peluang-peluang lain. Kayak di masjid saya ada SCM namanya, Sunday Coffee Morning. Sunday Coffee Morning ini karena memang setiap hari Ahad kita sediakan makan gratis, minum gratis. Tapi ya sekedar nggak sampai makan besar, artinya snack sama itu sambil dengarkan tausiah setelah subuh. Jadi gerakan subuh berjamaah, terus makan bubur gratis, makan apa. Kadang-kadang cuma paket kecil, tapi kopi gratis. Memang namanya Sunday Coffee. Kang, kalau misalnya yang ke Tasik itu berarti semua biaya Akang yang tanggung gitu? Oh. Jadi kita kayak di Tasik kan kayak mau bikin gerakan gitu kan, bikin gerakan GBM juga. Jadi minimal 4 sampai 5 udah ada orang misal. Jadi langsung kita kirim semua peralatan vacuum cleanernya, semua peralatan. Tapi orang-orang Tasik. Jadi Cuma pengennya alat-alatnya aja yang dikirimin ke sana gitu Sudah ya. di website kan gitu, sudah. baru di sosial media. Kalau ini udah nih di www.gerakanmukenabersih.or.id. Nah, ini ada. Jadi kalau misalnya Anda mau bergabung pemirsa di Gerakan Mukena Bersih, Anda bisa langsung menghubungi websitenya. Kalau Akang hubunginnya di mana ini? Di Pak Facebook. RT ya? Di Facebook. Facebook Gerakan Bebersih Masjid dan Instagram @bebersihmasjid. Oke, di Instagram juga ada. Dan ini maaf, yang tadi dibilangin peralatan-peralatan itu dikirim, apakah sama dengan yang disampaikan oleh GMB? Ini adalah amanah, gitu ya. Paket amanah itu juga sama. Iya, Jadi artinya pertama kita targetkan bulan ini minimal 5 masjid. Jika tidak sampai 5 masjid, kita tarik lagi alatnya. jangan sampai dijual alatnya gitu kan? Ini jangan gitu sampai dimanfaatkan sama marbot ntar nih. Iya. Kang, bisa bersihin masjid saya, marbotnya nggak ngapa-ngapain. Untuk mengetahui apakah ini 5 masjid sudah dibersihkan atau tidak, itu Kita gimana? komunikasinya di WhatsApp ya, di grup. Kita punya grup reportnya. sendiri, ya, jadi laporan dia. Setiap pekan, Plus dengan laporan pergerakan. Kayak tadi ada yang Tasik. Oke. Kalau berbicara soal sukarelawan, setelah bebersih kan biasanya orang tuh suka lapar ya, udah capek ya. Biasanya warga ya. Biasanya warga sekitar. Oh, warga. Jadi menyiapkan buat kita. sampai saat ini masih alhamdulillah gitu. Jadi setelah beres-beres pas ngelihat udah ada hidangan gitu ya, gitu, alhamdulillah. Dan itu menstimulasi sebetulnya. Intinya kan warga itu juga nggak mau cuci tangan kan. Artinya dengan adanya tamu, ada orang bersihkan kan otomatis dia menstimulasi untuk menyediakan minum kayak dia apa minimal sekedar minuman pasti juga keluar. Dan itu Ukhuwah Islamiyah. Itu juga. artinya kan ya Ustadz. Itu bagian dari karena kadang-kadang orang kalau dipanggil adzan nggak dengar, tapi begitu ada orang luar bebersih juga merasa ya Nggak terpanggil. nyaman juga. ya. Gitu. Nggak nyaman dalam arti, oh saya aja warga di sini nggak bersih-bersih, kok ada orang lain bersih-bersih gitu ya. Paling tidak berarti membantu untuk menyediakan makanan atau itu. melayani. Itulah yang dalam hadis dikatakan mandala ala khair falahu ajru mislu amlihi. Siapa yang membuka jalan untuk menyadu kebaikan, maka kebaikan itu pahalanya mengalir juga kepada para relawan dan para penggagas. Amin. Ya.
Wi, kalau kita berbicara soal gerakan mukena bersih ataupun gerakan bebersih masjid ini kan suatu gerakan yang sudah cukup boleh dibilang besar, kelihatan gitu. Nah kan sebetulnya adalah bersih-bersih yang paling awal sekali, yang terkecil itu apa yang harus dilakukan oleh individu ini, Wi? Ya pertama karena inti dari ajaran agama itu adalah bagaimana menegakkan tiang agama dengan sholat. Sholat itu ada namanya khusyuk, ada namanya khudu. Yang sering dibahas mengenai khusyuk, bagaimana hadirnya hati, bagaimana pikirannya tenang di situ. Tapi lupa kepada khudu. Khudu itu adalah sesuatu yang menunjang kekhusyuan. Misalnya sarungnya harus bersih, mukenanya harus bersih, tempatnya harus bersih. Kalau zaman Rasulullah sampai hal kecil saja untuk menunjukkan kekhusyuan tidak boleh menyalakan kompor mulai kecilkan. Kalau ada bayi supaya diamankan. Karena ini pas lagi sholat, tadi udah dibersihin nggak ya? Tapi justru saya itu pernah keadaannya bersih Pak Ustadz, justru saya nggak khusyuk. Waktu itu saya sholat, dompet saya bersih. Jadi nggak khusyuk sholatnya Pak Ustadz. Padahal lebih nggak khusyuk kalau penuh. Penuh malah nggak khusyuk. Oke, berarti kalau bicara soal wudu itu artinya kalau mukena tidak bersih, ini pada saat kita Allahu Akbar, kok bau ya? Pada saat kita sujud, kok sejadahnya bau bikin bersin gitu misalnya itu ya? di bandara, di tempat-tempat umum seperti itu. Iya, makanya saya sebut tadi, makanya ketika itu Rasul mengatakan la sholata bi hadrati ta'am wa ahdatsain. Tidak sah sholat dalam keadaan tidak khusyuk karena apa? Ada makanan. Makanan aja mengganggu. Jadi Aroma kalau kalau ada makanan kata Nabi, makan dulu baru sholat. Ya. Uwi tadi di awal bilang bahwa kalau kita mau masuk ke masjid, mau sholat menghadap Allah itu wangi, bersih, baju yang terbaik. Terkadang, Uwi bukan terkadang lah, most of the time atau kebanyakan orang adalah ketika sholat subuh pasti pakai baju tidur atau pakai daster. Nah, itu yang nggak benar. Sangat sayang, coba kita mau ketemu presiden saja, mohon maaf, saya mau bertemu presiden aja, kadang-kadang udah nyiapkan baju apa yang dipakai. Dari malam lagi dipikirin. Mandinya sampai berkali-kali. Tapi intinya ada, bagaimana kalau kita menghadap seseorang aja seperti itu, apalagi kepada Allah. Artinya malu dong kita. Nah, apalagi kalau kita hanya ala kadarnya tadi. Mohon maaf ya, Allah itu indah, suka pada keindahan, dan cobalah seolah-olah orang ihsan itu kita sholat itu seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, tanamkan Allah sedang melihat kita. Kita itu mau ketemu pacar saja, Masya Allah, kadang-kadang luar biasa. Kusuk gigi berkali-kali gitu ya? Iya, itu Pakai siwak. ya. Apalagi kita kepada kekasih yang maha kasih. Yang Siapa itu memberikan, Allah, yang memberikan segalanya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Selain saat ini kami tetap akan di sini di Kompas TV ya. Cerita Hati, spesial Ramadan.